Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin Algoritma dan Pemrograman Dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, seperti biasa, saya ingin menanyakan kabar adik-adik hari ini. Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Ya, semoga ya. Eh, Oke, jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai, struct ya, atau struktur. Dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai struktur. Nah, ini adalah salah satu tipe data bentukan yang penting untuk diketahui berkaitan dengan materi, dasar pemrograman, ya. Karena, ya, dalam kondisi tertentu kita akan, membutuhkan tipe data bentukan ini, yaitu struct ya. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Ya, jadi apa itu struct? Ya, apa itu struct? Jadi struct merupakan sekelompok ya, ini sekelompok elemen data yang dikelompokkan dalam satu nama. Nah, jadi ingat ada sekelompok elemen data, bisa dikatakan itu adalah sebuah variabel, oke? Variabel, jadi ada beberapa variabel dengan nilai yang berbeda, itu dikelompokkan dalam satu nama. Jadi mirip ada sebuah kantongan di dalamnya itu ada berbagai macam, misalnya ya, kantong, apa ya istilahnya, atau misalnya pernah ini, seperti pernah membeli sebuah, biskuit, seperti itu produk biskuit dalam sebuah kaleng. Jadi dalam kaleng biskuit itu terdapat, banyak jenis biskuit, tetapi, dengan merek yang sama. Tapi di dalam kalengnya itu, ada biskuit yang berbeda-beda. Nah, kira-kira seperti itu jika dianalogikan. Nah, data elemen tadi yang saya sebutkan, variabel itu, yang banyak itu, yang tipenya berbeda-beda itu, disebut juga sebagai member ya, member dari struct tersebut, member dari tipe struct yang akan kita deklarasikan itu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa, member ini dapat memiliki tipe data dan panjang data yang berbeda. Jadi berbeda dengan array. Kalau array itu, tipe datanya kan harus sama. Nah, kalau pada struct, ini kita bisa menampung banyak variabel, banyak member, data member, atau data elemen, yang tipenya berbeda dan panjang datanya berbeda. Itu bisa kita satukan dalam sebuah struct, ya, sebuah struct yang memiliki nama tertentu yang kita tentukan sendiri. Nah, jika masih bingung, nah sekarang saya beri contoh analogi seperti ini ya. Jadi kalau Adik-adik lihat di gambar ini namanya nasi kuning ya. Walaupun di situ ada telur, ada apa lagi ya, ada sambal, ada abonnya mungkin ya, seperti itu. Ada telur rebus, telur goreng, ada tempe gorengnya juga kalau nggak salah di situ ya. Nah, ini kita sebut sebagai, nasi kuning, ya. Jadi nasi kuning ini, memiliki komposisi seperti ini, nasinya yang berwarna kuning tentunya, kemudian telur rebus di sini, kemudian ada telur goreng, tempe goreng, sambal, ya. Nah, nasi kuning ini adalah, sebuah struct dan nasi berwarna kuning, telur, tempe, dan sambal ini adalah, data membernya atau variabel membernya, oke ya? Paham sampai di sini? Nah, gabungan keseluruhan ini, ya, gabungan keseluruhan komposisi kan inilah yang disebut sebagai nasi kuning kan? Struct itu kurang lebih seperti itu. Nah, dari struct ini, dari komposisi ini, itu bisa dibentuk objek-objek yang lain, ya. Misalnya, dengan komposisi yang sama, Ibu Ani, warung Ibu Ani membuat nasi kuning dengan komposisi yang sama itu. Kemudian ada nasi kuning Butina, komposisinya juga sama. Nasi kuning penyingkul, komposisinya sama. Nasi kuning ini, komposisinya sama. Nah, eee, nasi kuning Bu Ani, Bu Tina, Panyingkul ini, dan Bu Eni ini adalah disebut sebagai objek. Ini analogi dari suatu objek yang dibentuk dari struct nasi kuning. Oke? Dan komposisi nasi kuningnya itu adalah
data membernya, atau bisa juga kita sebut ya variabel membernya, ya. Oke? Nah, jadi beda merek namun komposisinya sama, ya. Komposisinya sama, maksudnya ya ada telurnya, ada ininya, tapi, mungkin bisa jadi ukurannya berbeda, ya. Nah, jadi ini hanya analogi saja ya, untuk, membuat adik-adik paham mengenai, struct, bagaimana mendeklarasikan sebuah struct, apa itu struct, apa itu data member, dan apa itu objek dari struct. Oke? Ya. Saya harap adik-adik bisa memahami, apa yang saya jelaskan ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya, di channel ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke sintaks pendeklarasian struct. Nah, bagaimana, cara untuk mendeklarasikan sebuah tipe struct? Jadi, sintaksnya adalah kita, terlebih dahulu kita ketikkan, keyword struct, kemudian nama struct yang kita inginkan, kemudian ada kurung kurawal ini ya. Nah, di dalam kurung kurawal inilah kita akan mendeklarasikan data member ya, atau variabel-variabel variabel-variabel, dari tipe struct yang akan kita deklarasikan ini. Nah, untuk tentunya teman-teman masih ingat, adik-adik masih ingat, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, cara mendeklarasikannya adalah ya, mohon maaf. Cara mendeklarasikannya adalah, eee, tentukan tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa, dan diakhiri dengan titik koma. Jadi ingat ya, nama variabel, nama struct, atau nama member harus mengacu kepada, syarat pemberian nama variabel atau identifier ya. Jadi ingat. Jadi harus memenuhi syarat tersebut. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi error dalam proses pengeksekusian nantinya. Oke ya. Kemudian jumlah data member itu boleh lebih dari satu ya, boleh lebih dari satu, dari sebuah struct ini. Nah, contoh penggunaannya misalnya saya mendeklarasikan sebuah struct, tipe struct bernama paket internet. Jadi bisa dikatakan paket internet ini sebenarnya adalah sebuah tipe data, ya, tipe data yang namanya paket internet. Nah, tipe data paket internet ini adalah tipe data bentukan yang dibentuk dari sebuah struct. Oke? Jadi seperti itu ya. Jadi ya, ini bisa dikatakan sebagai sebuah tipe data baru yang kita bentuk. Nah, makanya kenapa dikatakan sebagai tipe data bentukan, ya. Nah, kemudian di dalamnya saya mendeklarasikan 3 data member atau 3 variabel, yaitu ada nama paket yang bertipe string, kuota telepon yang bertipe integer, dan kuota internet yang bertipe integer, ya. Jadi, paket internet ini yang bungkusannya tadi itu, yang nasi kuningnya tadi itu, nah itu adalah paket internet. Kemudian string nama paket, kuota telepon, kuota internet, ini adalah data member yang kita analogikan tadi dengan telur itu, telur rebus, telur goreng, tempe, dan apalagi itu ya, yang isinya itu, ya. Jadi itu analoginya tadi ya. Jadi kita sekarang sudah mendeklarasikan sebuah bungkusan paket internet, ya, tanda kutip bungkusan, yang di dalamnya ada nama paket, kuota telepon, dan kuota internet. Adapun isi dari nama paketnya, isi dari kuota teleponnya, isi dari kuota internetnya berapa, nah itu kita tentukan lagi berikutnya ya. Oke? Nah, kemudian sintaks untuk membentuk objek struct. Nah, jadi tadi setelah kita mendeklarasikan tipe data bentukannya yang berupa struct itu, nah untuk dapat menggunakannya ya kita harus membentuk objek. Untuk dapat menerapkannya maksud saya, kita harus membentuk objek dari struct tersebut. Ya sama kalau kita mau mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer. Jadi misalnya integer A. Jadi A itu sebenarnya adalah, kalau kita samakan ya, A itu sebenarnya adalah objek dari integer. Karena dia akan, eee, integer itu kan tipe datanya yang diterapkan ke variabel A. Ya sama dengan, tipe struct ini. Nah, tadi kalau kita sudah membentuk, tipe paket internet, maka paket internet ini akan berperilaku seperti, tipe data primitif tadi, tapi ingat bahwa paket internet ini adalah tipe data bentukan. Nah, untuk dapat menerapkannya, maka kita harus tuliskan di depan, di sebelum nama, sebelum nama dari objek tersebut.
Ya, ini kalau kita lihat sama kan strukturnya ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel seperti ini. Integer A, sama kan? Tipe data, nama variabel. Ini tipe nama struct yang sudah dideklarasikan, ini nama variabelnya. Jadi sebenarnya sama ya, hanya saja kita menggunakan objek di sini karena eh, kita membuat mendeklarasikannya dari sebuah struct yang kita bentuk tadi ya. Oke? Contohnya misalnya, paket internet Telkomsul ya, Telkomsul. Nah, paket internet ini adalah tipe paket internet, tipe data paket internet yang berupa struct yang sudah dideklarasikan sebelumnya, ya. Oke, jadi ini sudah berlaku sebagai tipe data ya, yang kemudian akan diterapkan ke variabel Telkomsul, ya. Variabel Telkomsul ini adalah variabel yang mewarisi sifat, saya tanda kutip ya, sifat dari paket internet. Paket internet tadi mengandung 3 variabel kan. Nah, sehingga kalau diterapkan ke variabel Telkomsul ini, maka variabel Telkomsul ini dapat menampung 3 nilai sesuai dengan variabel yang kita deklarasikan pada data member dari, tipe struct paket internet ini. Oke? Kemudian itu cara pertama tadi, sekarang cara kedua untuk mendeklarasikan objeknya itu bisa juga dilakukan bersamaan dengan pada saat kita mendeklarasikan sebuah, struct ya. Jadi bisa di sini, jadi penempatan objeknya itu setelah tutup kurung kurawal ini dan sebelum titik koma. Di sini kita tempatkan nama objek yang kita inginkan. Jika lebih dari satu, maka silahkan dipisahkan dengan koma ya. Misalnya objek satu, koma, objek 2, koma, objek 3 dan seterusnya. Oke? Titik koma. Ini kan kurawalnya ya. Ya. Oke ya. Jadi sederhananya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Paket internet, kita mendeklarasikan struct-nya, kemudian kita membentuk objeknya di akhir. Sehingga objek begadang ini juga akan menampung 3 ya. Bisa saya gambarkan seperti ini. Ini adalah begadang. Oke. Di dalamnya ada nama paket. Oke. Kemudian ada telepon, nama kuota telepon, kemudian ada kuota internet. Nah, ceritanya kita membuat bungkusan baru yang memiliki sifat yang sama dengan struct pembentuknya, yaitu paket internet. Ya, jadi di objek begadang nanti kita dapat menginputkan nilai nama paket, kuota telepon, dan kuota internet juga, seperti itu. Ya, ya ini cara kedua ya untuk pendeklarasian objek struct. Kemudian bagaimana menyimpan nilai ke dalam variabel membernya. Ya, kalau ada variabel, tentunya kan kita ingin menyimpan nilai ke dalamnya. Nah, caranya adalah sintaksnya seperti ini. Sebutkan dulu nama objeknya, bukan sebutkan ya. Ketikkan dulu nama objeknya, kemudian tanda titik, ya, kemudian nama member, nama variabel member dari objek tersebut, kemudian sama dengan dan nilai yang akan kita inputkan ke dalam member dari objek tersebut. Jadi tanda titik ini cara bacanya seperti ini ya. Nama objek titik nama member itu maksudnya variabel member yang ada di dalam objek ya, seperti itu. Nah, langsung saja ke contohnya agar tidak bingung. Misalnya di sini sudah dideklarasikan objek begadang dari struct paket internet. Nah, karena paket internet tadi mengandung kuota internet, apalagi kuota telepon kan, nah, berarti kita bisa mengakses data membernya. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk mengisi salah satu dari data member dari paket begadang, yaitu kuota internet. Nah, caranya seperti ini. Nama objeknya terlebih dahulu, yaitu begadang, kemudian tanda titik, kemudian nama data member dari objek begadang, yaitu kuota internet, sama dengan 50. Nah, sehingga nilai 50 ini akan masuk ke data member kuota internet yang berada di dalam objek begadang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi titik ini maksudnya adalah misalnya ya begadang.kuota internet artinya adalah variabel kuota internet yang berada di dalam objek begadang. Jadi data membernya harus dideklarasikan di struct pembentuk objek begadangnya ya. Kalau misalnya tidak pernah dideklarasikan maka tentu tidak bisa diakses. Seperti itu.
Oke. Kemudian setelah menyimpan tentunya kita ingin juga mendapatkan nilai yang sudah kita simpan itu. Nah, caranya ya kurang lebih sama. Ya, cukup nama objek dot nama member. Contohnya seperti ini, begadang dot kuota internet. Nah, dengan begini kita sudah dapat mendapatkan nilai dari eh, variabel kuota internet yang ada di dalam objek begadang. Nah, kalau kita ingin misalnya kita ingin menyimpan di variabel yang lain, maka ya tambah seperti ini saja. Misalnya ini sudah dideklarasikan ya. Berarti sama dengan begadang.kuota internet. Maka misalnya tadi yang nilai kuota internet ini adalah 50 ya. Anggaplah ini nilainya 50. Itu akan masuk ke variabel A sehingga A juga akan bernilai 50. Seperti itu ya. Oke? Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai teori dari tipe data bentukan struktur atau struct. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang saya jelaskan. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.